Oke bos geng, kita rencana mau naik ini ya, namanya Bandros, Bandung Tour on the Bus. Jadi nanti kita akan keliling-keliling ke kota Bandung naik bis ini. Nah kita harus antri di sana. Kita mau nyoba Bandros. Ini dia antrian dari Bandrosnya. Kita harus ngantri dulu. Dan naiknya itu harus didata ya teman-teman. Kalau mau naik harus data ke mbaknya yang di depan sana. Lagi bawa apa? Data-data nanti daftar. Misal atas nama Bobby berapa orang gitu. Anjay. Oke bos geng, untuk tiketnya sendiri harganya 20.000 per orang. Ini dia. Boarding passnya nanti kita akan disobek juga pas kita masuk sama kondekturnya. Kita masuk. 5, 6, berarti 6 ya. Masukin dulu yang udah lebih. Pak. Mau main gurih ah? Nah, kayak gitu tuh. Ini satu orang ini. Aduh. Di belakang. Catatan 3 orang. Oke, kita sudah masuk. Lihat bis. Padat banget ya. Dan di sana ada yang lagi nge-report di CNN ding. Oke, kita berangkat. Sistemnya harus itu ya. Ini guys, ada yang ngeliput guys. Nah. Lima. 100. Pak Haji, Barokallah, Pak Haji. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Om. Oh ya guys, ini ada yang lagi ngeliput ya di CNN. Nah ini harus masuk. Ini siarannya di sini live langsung ke CNN. Tapi ini nunggu guys. Masih di Jakarta. Terakhir bisa kembali. Ya Allah. Aku titipkan. Iya, yang penting ikhlas Kak. Lanjutkan perjuangan. Ada yang ngamen. Kita berangkat. Ada pemandu wisatanya Oke, guys. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siap. Sampurasun. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, kalau sudah siap kita mulai perjalanan kita keliling kota Bandung naik Bandros atau Bandung Tour on Bus. Hari ini Bapak Ibu ditemani sama saya di sini sebagai tour guide atau pemandu wisata dari HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Perkenalkan, nama saya Septiani Utoyo. Panggil saja Teh Utoy atau Neng Utoy silakan. Dan saya di sini tidak sendiri tentunya. Saya ditemani sama driver saya. Hari ini namanya Pak Sarwono. Beliau dari Dinas Perhubungan sama seperti Bandros. Dan sebelum lanjut lagi peraturan di Bandros simpel aja ya Bapak Ibu. Yang buat anak-anak pada perhatikan baik-baik. Tangan sama kepala adanya jangan sampai keluar pagar ya. Soalnya berbahaya. Dan tentu saja yang kedua ini yang paling penting, maskernya tetap digunakan. Itu. Untuk bonusnya, kita juga di Bandros sambil keliling sambil belajar tentang sejarahnya kota Bandung. Siap kan? Ya. Oke, kita mulai dari sini. Jalan Banjai. Yang dulunya jalan ini adalah istal kuda atau bekas tempat peristirahatan kuda. Sebelah kanan. Nah itu tadi istal kudanya. Lalu yang di depan sebelah kiri juga sama. Ini dulunya istal kuda. Selain ada istal kuda, ada juga situs sel penjara Banjai. Yang di dalam situsnya terdapat patungnya Bapak Soekarno sedang duduk menyilang kaki. Sebelah kanan. Nah itu patungnya beliau. Oh iya. Ya, kenapa patungnya beliau ada di sana? Tentu saja karena Bapak Soekarno dulu pernah dipenjara di sana selama 8 bulan. Kalau misalnya disatukan dengan lama menunggu sidangnya, memang totalnya itu 1 tahun 2 bulan. Dan selnya ini hanya menyisakan sel yang pernah ditempati sama Bapak Soekarno dulu, namanya sel 05. Untuk patungnya nanti saya jelaskan di depannya Bapak Ibu. Sekarang kita lewat dulu patungnya Bapak Soekarno sama jalan ini. Dari Banjai kita ada di ABC. Jalan ABC ini hati-hati. Nama jalan ini bukan diambil
ya. Apalagi batu baterai bukan, tapi ini singkatan. A-nya dari Arabian, B-nya Bumi Putra, dan C-nya dari Chinese atau Tionghoa. Sebelah kanan ini masjid yang menggunakan ornamen dari Tionghoa, namanya Masjid Al-Imtijaj. Diresmikannya tahun 2010 sama Gubernur Jawa Barat, itu namanya Bapak Nuriana. Dan selain masjid, ada juga Sungai Cikapundung yang kita latih sekarang. Ini sungai terpanjang di dunia. Ya, sungai terpanjang di dunia karena melewati 2 benua, yaitu Asia dan maksud saya jalannya, nah gitu dong mukanya jangan pada serius ya. Santai aja, saya nggak akan ngasih ujian kok. Enggak, santai aja, slow. Ya, kayak sotoy. Utoy pak, utoy pak, bapak beda pak, sotoy sama utoy. Bapak turun bapak. Utoy pak, utoy pak. Ini bapak mau Pasar Wono, gerak Pasar Wono, lihat gerak bapak, si bapak yang di belakang bapak. Kenapa? Kalau kita gitu baik, bapak belum juga mau makan sama saya pak. Oke, kita lanjutkan lagi dari Sungai Cikapundung. Nah kalau sekarang kita ada di Jalan Braga, itu jalan ikoniknya Kota Bandung. Dari jalan ini juga Kota Bandung sampai sekarang punya julukan, yaitu Kota Paris Pak, Jawa atau Kota Paris di Pulau Jawa. Banyak toko-toko yang sampai sekarang masih beroperasi. Contohnya sebelah kanan yang sekarang jadi restoran Gastronomit and Grill. Ini dulu namanya Gedung Gas Negara, kantor pemasaran pabrik gas. Dan juga kalau buat zaman sekarang, Gedung Gas Negara sering dipakai buat foto-foto sama anak-anak muda Kota Bandung. Makanya Jalan Braga juga untuk sampai sekarang itu punya nama lainnya selain Braga, namanya adalah Jalan Gisel. Ada yang tahu Gisel? Gila selfie Pak, gila selfie. Dan selain banyak yang selfie, di sini juga banyak yang lagi kongres, nongkrong tuh beres-beres. Nah, kalau untuk asal muasal nama Jalan Braganya sendiri, ini diambil dari bahasa Sunda, dari kata ngabaraga atau ngumbaraga, yang artinya senang memperlihatkan atau senang memamerkan. Uniknya lagi, Jalan Braga ini tidak menggunakan aspal ya Bapak Ibu, tapi pakainya batu alam, namanya batu andesit yang fungsinya untuk menyerap air. Dan betul sekali, kenapa Jalan Braga pakai batu alam? Ya karena kan yang namanya juga jalan ikoniknya Kota Bandung. Kalau ikonik kan tentu saja harus punya ciri khas. Dan itu tadi ciri khas Jalan Braga, jalannya tidak menggunakan aspal. Lanjut lagi, dari Braga sekarang kita ada Jalan Suniaraja. Kalau Jalan Suniaraja ini adalah tempat kelahirannya pahlawan Bandung Lautan Api, namanya Bapak Muhammad Toha. Nanti kita bisa lihat patungnya di depan. Sebelum ke patung, di atas sana ada rel kereta api, namanya Jalan Viaduk. Diambil dari istilah bahasa Belanda viaduk, artinya jalan di atas kanal atau sungai buatan. Dan juga jalan ini lumayan terkenal karena digunakan sebagai tempat syutingnya preman pensiun, tempat kumpulnya para copet sebelah sana. Copetnya lihat ke sana, jangan ke saya ya. Sana deh. Patungnya Bapak Muhammad Toha, sebelah kiri yang sedang memegang senapan. Nah itu. Toha. Oke, lanjutkan lagi. Di depan sebelah kiri ada gedung Indonesia Menggugat. Di samping dindingnya terdapat lukisannya Bapak Soekarno. Nah ini, diantaranya gedung ini adalah pengadilan pertama di Kota Bandung. Beliau pun pernah dipenjara di sini, diadili di sini selama 8 jam bersama kedua temannya dari Partai Nasional Indonesia. Dan juga gedung yang barusan itu berkaitan dengan patungnya beliau tadi yang ada di penjara Banjoi. Kaitannya apa? Patungnya Bapak Soekarno yang ada di penjara Banjoi tadi duduk menyelang kaki sambil memegang buku dan pena. Itu karena beliau dulu sedang menuliskan pledoi atau pembelaan. Nah isi dari pembelaannya dibacakan di gedung yang kita lihat di belakang tadi, yaitu Gedung Indonesia Menggugat sebagai pengadilan pertama di Kota Bandung. Nama gedungnya pun diambil dari nama pembelaan yang ditulis Bapak Soekarno ketika beliau dipenjara di Banjoi dulu. Atau kalau dalam bahasa Belanda, Gedung Indonesia Menggugat disebut sebagai Landrat yang artinya adalah pengadilan. Oke, kita lihat gedungnya karena sudah terlalu jauh ya. Sekarang kita ke yang sebelah kanan. Sebelah kanan Bapak Ibu akan teteh ada Balkot atau Balai Kota. Sebelum pandemi COVID-19 menyerang Kota Bandung, Balai Kota dulunya juga ini salah satu tempat naiknya bandros. Ada 2 unit di dalam Balai Kota, yang warna kuning sama yang warna abu-abu. Tapi kalau untuk sekarang sayangnya, karena masih pandemi COVID-19, Balai Kotanya pun masih ditutup untuk umum. Jadi kita bandros belum ada izin lagi buat masuk ke dalam Balai Kota. Insya Allah, kalau nanti pandeminya sudah menghilang total, bandros pasti ada lagi di Balai Kota. Dan juga selain ada bandros, tentu saja ada yang lainnya, seperti taman-taman di Balai Kota, ada kolam renang gratis, dan ada kebun binatang mininya juga dalam Balai Kota. Jadi selain jadi kantor Wali Kota Bandung, kita pun sebagai warganya bisa sambil main, bisa sambil berwisata di Balai Kota. Lanjutkan lagi lewat Balai Kotanya. Di depan sebelah kanan ada rumah masa depan saya. Amin ya Allah. Amin. Nah ini
rumah masa depan saya. Alhamdulillah. Yang sekarang memang masih jadi rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi. Ini dulunya juga pernah menjadi kediaman, salah satu kediaman juragan tanah terbesar Kota Bandung yang bernama Bapak Andreas de Wilde. Bapak Andreas de Wilde ini dulunya memang hanya seorang dokter bedah di kemiliteran Belanda. Tapi karena dia dulu punya koneksi dengan gubernur saat itu, dia beralih profesi jadi dari tadinya dokter bedah menjadi juragan tanahnya Kota Bandung dan tinggal di sana. Yang sekarang jadi rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi. Lewat rumah dinasnya sebelah kiri ada tugu kerjasama, namanya Mitra Kota atau Sister Cities. Ini tugu kerjasama antara Kota Bandung dengan 25 kota dari negara lain. Dibuatkan tugu untuk menandai kerjasamanya hanya perwakilan dari 4 negara saja. Yang di belakang tadi dari negara Jerman, namanya kota Braunschweig. Lalu kalau tadi kita lurus ke sana sedikit, ada dari Cina, namanya kota Liuzhou. Dan tadi di sebelum rumah dinas ada dari Texas, namanya kota Fort Worth. Untuk yang terakhir sayangnya kita nggak lewat. Kalau yang terakhir itu dari Korea Selatan, namanya kota Suwon. Sayang kita nggak lewatin tugunya. Dan selain ada tugu kerjasama, Jalan Riau juga ini dulu menjadi saksi bisu bekas kecelakaan yang pernah terjadi di sini tahun 1995. Yaitu kecelakaannya TNI Keadilan. Memang bukan di belakang, tapi kalau kita terus lurus ke sana, Jalan Riau atau yang sekarang jadi Jalan LLRE Marta Dinata. Oke, karena kita nggak lewat Jalan Riau, kita lewat Jalan Dago. Jadi saya wayang nawayang ya Amut harus ceritakan apa ada Jalan Dago ini. Di depan ada patung 3 orang. Itu tadinya ada 4 patungnya, cuman gara-gara kepanasan gak kuat pingsan, jadi tinggal 3 orang. Iya. Dibawa ke Boromius, betul COVID kan, jadi tinggal 3. Maksud saya bukan patungnya yang penting ya, tapi gedung yang sebelah kanan ini. Jadi gedung yang sekarang jadi Bank BTPN itu dulunya adalah villa kepunyaannya orang Belanda, namanya Villa 3 Warna. 3 warnanya memang bukan diambil dari warna gedungnya, tapi dari warna bendera negara Belanda, yaitu merah, putih, dan Biru. biru. Atau yang dalam bahasa Belanda disebut de Driekleur. Drie yang berarti 3 dan Keur yang berarti warna. Ketika masa penjajahan Belanda memang villanya mereka. Tapi ketika Jepang datang ke sini, Villa 3 Warna dialihfungsikan sebagai kantor radio damainya orang Jepang. Yang juga di sana menjadi tempat penyiaran teks proklamasi pertama kali di Kota Bandung. Kalau si Indonesianya kan di Kota Jakarta, nah kalau di Kota Bandung ya di gedung yang ada di belakang tadi, gedung 3 warna. Dan selain gedung 3 warna, ada juga salah satu taman tematik di Kota Bandung, namanya Taman Fleksi, atau yang sekarang menjadi Taman Radio. Sebelum 2017 namanya masih Taman Fleksi. Baru 2017 dirubah namanya sama gubernur kita, Bapak Ridwan Kamil, menjadi Taman Radio. Dan juga kalau misalnya kita bahas taman-taman di Kota Bandung ini bukan cuma ada yang barusan saja Bapak Ibu, tapi ada banyak. Beberapa taman di Kota Bandung juga ada yang sudah dilengkapi dengan wifi gratis. Contohnya yang mau kita lewatin sekarang di Jalan Diponegoro, sebelahnya gedung sate, yaitu Taman Lansia. Nah, itu salah satu taman di Kota Bandung yang sudah dilengkapi dengan wifi gratis. Kebetulan kita lewatin tamannya. Kenapa dilengkapi dengan wifi? Karena banyak yang bilang ke saya, yang penting bagi anak muda zaman sekarang katanya bukan lagi harta tahta wanita, tapi sudah berubah jadi harta tahta kuota. Bukan wifi itu, tapi kuota. Ya, makanya teman-teman Kota Bandung ada yang dilengkapi dengan wifi gratis. Salah satunya bakal kita lewatin sekarang di Jalan Diponegoro, sebelahnya gedung sate, yaitu Taman Lansia. Sebelum ke Taman Lansia, kalau untuk asal muasal nama Jalan Dagonya sendiri, ini sama seperti Jalan Braga dari bahasa Sunda juga. Kalau Braga, ngabaraga, tumum baraga, pamer atau sombong. Nah kalau Dago, ini dari kata padago dago atau ngadagoan. Agak kasar ya kalau ngadagoan, ngantosan. Bahasa Indonesianya baru menunggu. Cuma kalau sekarang bukan Jalan Dago lagi namanya, sudah dirubah menjadi Jalan Insinyur Haji Juanda. Tetap aja orang Bandung mah termasuk saya pun tetap manggil Jalan Dago. Ya karena memang orang Bandung itu lebih lekat dengan kata dago. Soalnya dari asal Sunda namanya pun sudah dari kata ngadagoan. Dan ada juga yang bilang itu karena sifatnya orang Sunda. Sifatnya orang Sunda kebanyakan gak mau susah, gak mau ribet, sukanya menyingkat, menambah dan mengurangi kata. Wah terbukti. Kalau kata saya mah terbukti. Karena memang bukan cuma nama jalan saja, tapi nama makanan pun orang Sunda mah kebanyakan disingkat-singkat. Betul nggak Bapak Ibu? Contohnya Sigehu, Cilok, Cireng, Basreng, Batagor. Jangan jauh-jauh ke sana deh. Ini yang lagi kita naikin sekarang. Bandros. Bandros. Kan kalau di Jakarta kue pancong. Kalau di Bandung yang bentuknya sama seperti bandros, yang bentuknya sama seperti kue pancong, ini bandros namanya. Kalau yang makanannya bandros itu singkatan dari Ibanjur Ngajor-ngajos. Es doger, es dorong gerobak. Kue putu, pedagang unik tungku uang. Cuanki, cul anak cul, salaki.
Ya bukan atuh, tapi cari uang sambil jalan kaki. Ya, bukan jalan kaki salah lagi, mohon maaf bercanda. Tapi cari uang sambil jalan kaki. Dan selain nama makanan sama nama jalan, gedung sate pun ini diganti namanya. Nama aslinya dari bahasa Belanda, lumayan agak panjang, tapi karena terlalu susah, sama orang Sunda diganti menjadi gedung sate karena mengambil ciri khas tusukan sate yang ada di atas atapnya. Jumlah satenya yang di atas ada 1 tusuk, isinya 6. Dan angka 6 itu melambangkan pada awal pembuatan dari gedung satenya sendiri sebesar 6 juta gulden. Kalau dirupiahkan kurang lebih setara dengan 44,5 miliar rupiah zaman dulu. Yang jadi satenya itu bunga lotus, menurut orang Tionghoa simbol dari perdamaian. Kalau untuk yang jadi tusukan satenya itu adalah penangkal petir. Dan gedung sate juga ini memakan waktu pembangunannya lumayan agak lama, yaitu selama 4 tahun, dari tahun 1920 sampai tahun 1924. Nama aslinya dari bahasa Belanda, lumayan agak panjang, yaitu Kameraman Bedrijven. Gimana? Kameraman tuh Gensen. Nah ini makanya diganti karena terlalu susah. Kalau misalnya kita terus mengatakan Kameraman Bedrijven, udah membacanya pakai kol-kolah kan? Itu sudah. Susah. Makanya diganti namanya jadi gedung sate. Kameraman Bedrijven itu artinya kantor pusat pemerintahan di masa Hindia Belanda dulu. Lanjut lagi, lewat gedung satenya, ini taman yang tadi saya sebutkan di Jalan Dago, Taman Lansia yang sudah dilengkapi dengan wifi. Nama doang lansia, tapi yang main di sana kebanyakan bukan lansia. Betul sekali. Ada anak kecil juga banyak, karena ada patung yang sebelah kanan. Nah, gara-gara patung itu. Wah, Makanya anak-anak betah main di sana ya. Si Dinonya kerja dari pagi sampai sore di sana. Nanti malamnya pulang ke seberang. Ini kandangnya. Siungga lagi. Ada yang pernah kesini ngomong-ngomong? Yang sudah pernah saya tebak sebelum pandemi ya. Karena kalau untuk sekarang sampai tanggal 9 nanti ditutup. Karena lebaran kan ya, berhubungan dengan lebaran. Jadi museumnya ditutup sementara sampai tanggal 9. Dan yang belum pernah ke Museum Geologi wajib dikunjungi. Karena tiket masuknya pun murah meriah kok, cuma 3.000 per orangnya. Dan tentu saja kenapa saya tadi bilang itu kandangnya si Dino, karena ada fosilnya dinosaurus di dalam Museum Geologi. Dan selain ada Museum Geologi, ada juga kantor RRI. Yang sebelahnya kantor RRI, sebelah sana ada gedung Biwarna yang dulunya digunakan sebagai tempat pengambilan dana pensiun warga Belanda di seluruh Indonesia. Dan juga pernah menjadi kantor sekretariatnya KA, tapi hanya untuk sementara waktu saja. Nah ini kantor RRI-nya, Radio Republik Indonesia. Kalau yang di Cibaduyut itu di VRI ya. Nah kalau yang di sini kantor radionya. Lalu sebelahnya kantor radio ada Masjid Pusdai. Ini masjid kedua terbesar di Kota Bandung setelah Masjid Raya yang ada di alun-alun. Kalau yang di alun-alun itu yang terbesar se-Kota Bandung. Kalau ini yang keduanya, Pusdai. Dan selain Pusdai ada restoran makanan khas Sunda sebelah sana yang selalu saya rekomendasikan kepada penumpang saya dari luar Jawa Barat. Kalau luar Kota Bandung kan sama-sama Jawa Barat ya, udah familiar sama makanan khas Sunda. Nah ini saya khususkan untuk yang dari luar Jawa Barat. Restoran Alas Daun, lumayan enak-enak dan harganya pun termasuk orang meriah. Selain Alas Daun sebetulnya ada yang lain. Tadi sebelum gedung sate ada nasi bancakan di sana. Sama-sama makanan Sunda, cuman bedanya kalau di nasi bancakan kita makan itu alasnya pakai piring kaleng atau seng kayak zaman dulu. Nah kalau di Alas Daun beda lagi, lebih unik. Kita makannya pakai apa? Pakai daun. Kurang tepat Bu, yang betul makan di mana-mana pakai tangan sama mulut. Alasnya Terserah. pakai daun. ya. Belum pada sarapan. Belum. Panas. Boleh beliin ayo, tapi tunggu uang aing. Uang masing-masing ya. Ayo. Oke, nanti kita lanjutkan lagi bahas kulinernya di Jalan Lombok. Sekarang kita skip dulu kulinernya sama sekolah yang sebelah kanan. Ada Seman 20 Bandung. SMA Negeri 20 Bandung ini lumayan terkenal di Jalan Citarum karena digunakan sebagai tempat syutingnya film Pacar Saya. Betul sekali, Adilan. Bener. Kalau tanya ke saya, Teteh Adilannya ada nggak? Ada. Di depan lagi nyetir. Kenalin Adilan saya. Beda kepanjangan. Kalau Seman 20 dilanda cinta, kalau Pasarono dilanda macet. Kalau saya karena orang lain kolot jadi dilanda banjir. Bilang banjirnya nggak bisa biasa-biasa gitu. Kayak yang punya dendam ke saya. Padahal baru juga lebaran. Tadi mau papan sama saya. Benar Aidin mau Aidin. Mau nanti buat lagi kayak gitu gara bapak mau. Oke, itu lanjutkan lagi. Nah itu dia SMA Negeri 20 Bandung. Kalau untuk sekarang kita bahas kuliner lagi. Jalan Lombok. Ada beberapa yang terkenal di sini. Salah satunya sebelah kanan makanan khas Yogyakarta, gudeg Banda. Lalu sebelah kiri ada Plaza Sultan yang beberapa waktu lalu sempat viral
dijuluki sebagai 1001 bakso. Memang baksonya menurut saya pribadi lumayan enak, tapi yang kurang enak buat saya harganya. Terlalu mehong. Mehong. Mahal ya, nguras kantong. Dan buat yang ketiga, ada di depan sebelah kiri. Ini banyak yang bilang ke saya, termasuk yang dari luar kota Bandung dan luar Jawa Barat, karena saya banyak rekomendasikan makanan ini. Ini udah ini jadi kuliner terbest di Lombok katanya. Lomi atau bakmi Lombok di depan sebelah kiri. Nah ini. Wow. Karena mungkin baru hari Lebaran kedua ya. Nanti kalau weekend itu pembelinya lebih dari ini. Ngantri kayak bandros. Harus absen dulu. Kayak bandros harus daftar dulu ya namanya baru bisa beli. Harganya murah kok. Bakmi Lombok cuma 22.000 per porsi dan mereka nggak buka cabang di tempat lain. Mereka hanya jualan di sini aja. Oke, lanjut lagi. Itu dia beberapa rekomendasi kuliner dari saya. Yang penasaran nanti boleh langsung dicoba aja ke Jalan Lombok. Dari Jalan Lombok sekarang kita ke Aceh. Kalau Jalan Aceh bukan kuliner, tapi dulu jalan ini terkenal sama satu rumah horor atau angker. Kalau sekarang memang udah gak horor lagi rumahnya, karena sudah berubah jadi kafe. Namanya Rumah Kentang 1908. Nah ini sebelah kanan. Apakah masih seram rumah kentangnya? Enggak, udah jadi kafe. Hantunya udah pada alih profesi jadi tukang masak ya. Udah jadi juru masak. Yang lainnya jadi resepsionis di depan. Nah, itu hantunya. nah itu lah. Ini kali lo herang langsung. Bapak nggak tanggung jawab Bapak ya. Nanti si ibu kalau marah saya nggak tanggung jawab Bapak ya. Oh siap. Nah ini rumah kentangnya sekarang. Padahal menurut saya pribadi sebelum jadi restoran pun, sebelum jadi kafe pun ini nggak serem kok. Hanya memang nggak ada, ya namanya juga bangunan bekas penjajahan Belanda ya, jarang ada yang ngisi. Dan bangunannya pun masih sama seperti dulu. Cuman kalau yang dulu itu agak kecil ya, agak kecil. Iya, karena warna catnya pun kuning. Dan yang halamannya ini masih berupa tanah, belum pakai paving seperti ini. Jadi lumayan agak serem. Banyak yang bilang, tapi kalau kata saya pribadi kurang. Lebih sereman yang di Asia Afrika. Ya, betul. Nanti kita lihat hantunya di sana. Oke, lanjut lagi dari Rumah Kentang. Yang sebelah kanan ada Gor Saparua. Kalau Gor Saparua ini sering digunakan untuk tempat konsernya musik-musik underground atau metal sekitar tahun 2000-an. Yang sebelah kirinya ada Koriklat Ade. Dulu namanya Yarbers, tempat diadakannya festival atau pameran tahunannya orang Belanda. Sebelah kanannya ada taman tematik lagi, namanya Taman Maluku atau Moluccan Park. Yang dulu juga Taman Maluku sama horornya seperti Rumah Kentang. Malah kalau kata saya pribadi, hantunya Taman Maluku lebih horor dibandingkan hantunya Rumah Kentang. Soalnya penampakannya lebih real, lebih nyata. Namanya hantu Dewa Dewi. Nggak tahu Dewa Dewi? Itu yang pagi-paginya dewa gagal, malamnya jadi Dewi. Banci terlalu kasar Pak. Kalau saya nggak bilang Dewa Dewi pasti bilangnya warrior. Warrior. Kalau nggak warrior ACDC boleh lah. Asal jangan banci ya. Soalnya saya pribadi lebih takut betul sama mereka karena pengalaman pernah dikejar. Jadi saya nggak mau lagi ketemu sama hantu Taman Maluku. Oke, kita lanjut lagi. Selain Taman Maluku, sebelah kiri ada Departemen Van Allah atau Gedong Sabau. Ini kembarannya Lawang Sewu yang ada di Kota Semarang. Kalau Lawang Sewu kan 1000 pintu, kalau Kota Bandung ini 1000 jendela. Departemen Van Allah atau Gedong Sabau namanya. Bisa dilihat dari jendelanya sendiri ya. Ini lumayan banyak. Masih kurang? Mau ke dalam? Dilihat jendelanya langsung. Terbukti kalau kita masuk ke dalam. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan selain ada Departemen Van Allah, sebelah kanan ini ada satu-satunya taman berbayar di Kota Bandung, yaitu Taman Ada Irma Suryani atau Taman Lalu Lintas. Dan juga tamannya baru dibuka lagi. Kalau dulu ditutupnya itu karena 2 alasan, sedang pandemi dan tamannya juga sedang diperbaiki. Alhamdulillah, ini sudah dibuka lagi. Wow, wow. Tadi pagi belum kayak gini deh, belum kayak gini. Masya Allah, alhamdulillah sih kalau Taman Lalu Lintas masih banyak penggemarnya ya. Masya Allah antriannya. Selamat berjuang Bapak Ibu. Dan ini tamannya memang cocok buat edukasi anak-anak ya, apalagi yang masih anak-anak banget. Wajib main kesini. Tiketnya pun murah, cuma 5.000 hari biasa, Senin sampai Kamis, 7.000-nya Sabtu dan Minggu. Selain ada Taman Lalu Lintas atau Taman Ada Irma Suryani, di depan sebelah kanan ada patung dari ayahnya Ada Irma Suryani
yaitu Jenderal Hanasution. Nah ini fotonya. Selain patung sama taman, di depan sebelah kiri juga ada SMP Negeri 2 Bandung. Ini bekas sekolahnya Bapak Ridwan Kamil. Bangunannya warna hijau. Nanti Bapak Ibu boleh lihat ke atas bangunannya. Di sana tertera tulisan Ano. Ano. Nah itu, dari bahasa Latin artinya didirikan tahun. Sebelah sini tuh didirikannya. Nah itu 1913. Yang menggunakan dua jenis bangunan, yaitu semi Belanda dan semi Melayu atau Betawi. Kebetulan juga SMP Negeri 2 dikategorikan sebagai salah satu cagar budaya yang ada di Kota Bandung. Kalau buat yang sebelahnya SMP 2, SMP 5 ini didirikannya tahun 1920. Namanya Mulo. Mulo ini tingkat pendidikannya dulu hanya 5 tahun. Mungkin kalau disamakan dengan zaman kita sekarang sama seperti SD ya. Hanya beda 1 tahun saja. Nah ini Mulo dulu namanya. Itu dari bahasa Belanda Kak. Mulo itu. Ya, Mulo itu dari bahasa Belanda. Dan selain ada SMP 2 sama SMP 5, yang di depan sebelah kanan ada kantor pusat bala keselamatan. Ini juga salah satu cagar budaya di Kota Bandung yang ketika masa penjajahan Jepang dulu dialihfungsikan sebagai panti asuhan, tapi hanya untuk kaum perempuan dan anak-anak saja. Selain ada kantor pusat, rel kereta api yang di depan ini juga sangat bersejarah sekali. Relnya si Thomas, ini bersejarah. Betul Thomas? Thomas ya. Kalau bus Damri yang warna biru, siapa? Kayu. Kayu. Kalau Bandros, ada yang tahu nggak Bandros? Nggak tahu ya. Betul. Iya, Cina kalau kereta api itu Thomas, kalau bus Damri warna biru Tayo, kalau Bandros katanya odong-odong. Apakah odong-odong ada gaetnya? Gak ada. Mana ada? Jangan bilang odong-odong ya, atau saya turun derajat. Tadinya tour guide Bandros jadi korektor odong-odong. Ini nggak etik banget, nggak estetik banget. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk rel kereta api yang di belakang tadi itu pembatas antara Bandung Utara dan Bandung Selatan. Dan buat masjid yang di depan sebelah sana, itu masjid Tionghoa tertua di Kota Bandung, namanya Masjid Lodz II. Didirikan oleh orang Tionghoa Mualaf 1997. Dan untuk buat patungnya sebelah kanan, itu patungnya legenda versi Bandung. Siapa? Betul sekali, Bapak Ajat Sudrajat. Nah itu legenda versi Bandung, Bapak Ajat Sudrajat. Yang di sana adalah seniman dari Bali, namanya Inyo Manuarta. Kalau buat asal muasal nama jalannya, ini diambil dari toko yang sebelah kanan, yang sekarang jadi Seleba Sport. Itu dulunya toko mebel kepunyaannya Bapak Tamlong. Yang nama Bapak Tamlong diabadikan lewat nama jalannya. Kita lihat sekarang ini, yaitu Jalan Tamlong. Memang sejarah jalan ini tidak ada di buku sejarah ya. Dan kalau kita searching di Google pun, itu simpang siur sejarahnya. Ada banyak yang bilang juga apaan sih jasanya Bapak Tamlong cuma segitu doang udah dijadiin nama jalan. Padahal menurut saya pribadi jasanya Bapak Tamlong lumayan besar. Karena ketika diselenggarakannya KA dulu, beliau menyumbangkan sebagian mebel atau meja dan kursi yang ada di tokonya tadi ke Gedung Merdeka. Ketika diadakannya KA tahun 1955. Nah, untuk menghargai jasa-jasanya Bapak Tamlong, namanya diabadikan lewat nama jalan ini yang sekarang kita kenal dengan sebutan Jalan Tamlong. Ini juga jadi salah satu bukti lagi kalau orang Sunda yang tadi saya bilang gak mau susah, gak mau ribet ya. Sukanya menyingkat, menambah, dan mengurangi kata. Namanya kan Babat Tamlong, tapi jalannya Tamblong. Ada yang lebih jauh, main bola juga orang Sunda mah jadi main bal. Bandung juga jadi Bandung. Sendal jadi senal. Ember jadi emer. Handuk jadi handuk. Yang paling parah orang Sunda hutang jadi kohok. Oh udahlah, jangan bahas hutang, mesti curhat ibu-ibu nah. Nah ibu-ibu mah udah pasti ada sedikitnya, apalagi sampai pay letter. Oke, kita lanjutkan lagi. Jangan bahas hutang ya. Jangan bahas hutang, kita bahas yang sebelah kanan aja. Salah satu hotel yang sudah tua di Kota Bandung, Prama Grand Priangan. Hotel ini dulu juga pernah menjadi tempat penginapnya aktor komedi dari Inggris, namanya Charlie Chaplin, di kunjungannya ke Kota Bandung yang kedua kali tahun 1936. Kalau kunjungannya yang pertama, Charlie Chaplin dulu menginapnya di Hotel Sapoehoman yang ada di Asia Afrika tahun 1927. Kalau yang kedua kali, dia menginapnya di sini. Yang dulunya ini memang hanya sebuah toko roti. Tapi sayang, toko rotinya itu bangkrut lalu sama orang Belanda tahun 1920-an. Sampai sekarang dirubah jadi hotel. Dulu namanya masih belum pakai Pranger, tapi masih menggunakan nama Hotel Tiem, THIEM. 1929 sampai hari ini diganti namanya menjadi Hotel Prama Grand Pranger. Yang juga ketika namanya diganti, hotel ini direnovasi oleh gurunya Bapak Soekarno, arsitek dari Belanda, ketika Bapak Soekarno dulu masih kuliah di ITB. Namanya Bapak Shoemaker. Bapak Shoemaker ini, beliau punya ciri khas. Setiap bangunan yang dia dirikan, kebanyakan bentuk bangunannya itu persegi atau kotak. Nah ini salah satu contohnya, bangunan yang didesain oleh Bapak Shoemaker, gurunya Bapak Soekarno. Hampir semua bangunannya persegi.
Beda sama Sapoy Homan. Kalau Sapoy Homan ada setengah lingkarannya. Nanti kita bedakan di depannya. Nah itu untuk preambernya. Sebelum ke Sapoy Homan, yang sebelah kanan ada monumen titik 0 km Kota Bandung. Awal dari Kota Bandung didirikan tanggal 25 September 1810 di sini. Sama patung yang rambutnya mirip kayak saya. Nah itu, patungnya Herman Willem Dendels selaku Gubernur Bandung waktu masa Hindia Belanda dulu. Dan di tengah-tengah di sana ada tulisan BDG 0 ya Bapak Ibu. Hati-hati itu BDG bukan Budug ya. Tapi Bandung. Bandung. CLN-nya itu Cileunyi. PDA-nya baru Padalarang. Itu yang betul ya. Oke, kita lanjut ke Sapoy Homan. Apakah beda sama Preman? Beda ya. Ini ada setengah lingkarannya. Hotel Sapoy Homan yang juga jadi hotel pertama dan tertua di Kota Bandung, milik keluarga Adolf dan Maria Homan dari Jerman, yang terkenal karena sajian Gestapo atau buburnya yang enak. Sapoy Homan juga menjadi tempat menginapnya ke-29 negara yang menghadiri KH di Gedung Merdeka ini. Yang sekarang Gedung Merdeka jadi horor bin menakutkan. Nah, kalau ini Gedung Merdeka yang sekarang jadi horor bin siun ya. Yang tinggal di sini kebanyakannya para makhluk halus. Para makhluk halus. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu Kang Teteh mau foto-foto sama mereka di sana, boleh silakan foto-foto sepuasnya, bayar SIM-kasnya. Mereka nggak matok biaya berapapun, mau kita ngasih 2.000 juga pasti diterima kok. Dan saya mau nyaranin, kalau takut sama mereka jangan baca ayat kursi ya. Jangan baca ayat kursi. Kasih uang aja, langsung pergi. Soalnya yang mereka takutin bukan ayat kursi, apalagi azan. Bukan, yang mereka takutin cuma 2 hal, Satpol PP dan hujan. Kalau Satpol PP takut diusir, kalau hujan takut make upnya betul makanya. Nah itu yang mereka takutin. Jadi kalau kita kesana dan Bapak Ibu takut, saya saranin jangan baca ayat kursi, akan mempan. Mereka mempannya itu cuma sama cuan sama uang. Dan juga kebetulan mereka punya komunitasnya sendiri, dan nama komunitasnya pun menurut saya unik, yaitu Komjurik. Itu singkatan dari komunitas jurik, diambil dari plesetan film Conjuring. Yang lebih gaulnya lagi, si Jurik ETT punya YouTube sama TikTok juga. So, mana ada hantu punya TikTok sama YouTube? Cuma ada di Bandung. TikTok sama YouTube, nama TikTok sama YouTube-nya mereka sama hantu Komjurik juga. Nanti boleh dicek ya, sekaligus di follow juga untuk promosi, tapi nggak dapat komisi saya teh. Oke, kita lanjut lagi. Dan selain ada untuk Komjurik, tadi kita juga lewatin alun-alun Kota Bandung ya. Tempatnya Bapak Ibu akan tetap naik bandros. Oke, lanjut lagi dari Asia Afrika. Sekarang kita masuk ke Otista. Ini juga jadi bukti lagi, orang Sunda tuh sukanya menyingkat pendapat dan mengurangi kata. Otista singkatan kan? Otois Kanalina. Nah ini bukti lagi, orang Sunda gak mau susah, gak mau ribet, jalan Otista. Kalau di sini biasanya saya bahas tentang tempat belanjanya ibu-ibu, Pasar Baru. Kalau zaman sekarang kan salah satu tempat belanja favoritnya ibu-ibu Pasar Baru. Kalau zaman penjajahan dulu, orang-orang Kota Bandung belanjanya bukan di Pasar Baru, melainkan di Pasar Ciguriang, yang sekarang sudah jadi kawasan mal-mal modern di Jalan Kepatihan. Itu dulunya pasar tradisional, sebelum dibakar sama penjudi, namanya Munada. Dia dulunya adalah asisten dari Keresidenan yang ditugaskan di sana untuk mengawasi pasarnya. Cuman sayang dia punya hobinya jelek, yaitu suka main judi. Dia suka main judi, waktunya kalah nggak mau bayar, malah marah-marah ngebakar pasar ini sampai hangus total. Memang dibangun ulang, tapi tidak di sini. Setelah pasar ini dibakar, Kota Bandung selama 50 tahun nggak punya pasar. Barulah dibangun di sana yang sekarang kita kenal dengan Pasar Baru. Kenapa disebut Pasar Baru? Balik lagi ke sifatnya orang Sunda, yang gak mau susah, gak mau ribet, karena pasarnya baru, tempatnya baru, bangunannya baru, udah namain aja Pasar Baru. Pasar lamanya ada di sini, Pasar Ciguriang, disebut pasar lamanya Kota Bandung. Yang sekarang udah jadi mall-mall modern. King, Jogja Kepatihan, paling berisik sebelah kiri di Abusana, Gandeng. Paling berisik. Ya. Oke, dan ini juga jadi pembahasan terakhir saya di Bandros. Sebelum turun mau dicek dulu barang-barangnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan, apalagi yang dari luar Kota Bandung. Saya mau cek barangnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan saya juga mau minta maaf, barangkali penjelasan saya ada yang kurang atau tutur kata saya yang kurang enak didengar, saya mohon maaf. Saya juga mau mengingatkan, jangan sekali-kali bilang bosan naik Bandros ya, karena ada pepatahnya, main ke Bandung belum up tuh rasanya kalau belum naik Bandros. Karena beda tour guide, beda suasana, beda rasa, beda driver juga beda suasana, beda rasa, apalagi beda Bandros, beda warna juga, beda suasana, beda rasa. Asal jangan ada rasa yang tertinggal di antara kita ya. Asik. Terima kasih sekali sudah naik Bandros. Saya tunggu lagi kedatangannya di Bandung maupun di Bandros. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita sudah sampai di alun-alun Bandung lagi ya guys ya.
setelah muter-muter di kota Bandung lumayan puas. Oke. Makasih Teteh. Senang Kang ya masih naik bandros. Oke guys, puas sekali kita naik bandros keliling kota Bandung. Ini recommended banget ya buat kalian yang jalan-jalan ke Bandung. Naik ini itu sudah puas jalan-jalannya. Ya. Jadi kalau kalian main ke Bandung wajib naik ini ya, karena udah puas banget pakai lengkap. Kita udah keliling-keliling kota Bandung dan bisa lihat wisata-wisata di kota Bandung. Tuh, antri. Jadi antrinya itu kita harus mendata ke orang yang bagian ngantri atau kondekturnya. Oke, mantap.